Peta zaman. Untuk mengetahui kondisi zaman atau masa perjalanan hidup manusia di dunia ini, sesungguhnya Alkitab sudah memberi gambaran dengan jelas dan terperinci. Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan dibukakan Tuhan sebagai petunjuk bagi umat yang mengasihinya dan berlaku setia di hadapannya. Nubuatan 6 hari masa penciptaan dan 1 hari masa perhentian. Kita semua tahu bahwa bumi dan segala isinya diciptakan selama 6 hari dan hari ke-7 Allah beristirahat. Proses penciptaan sejak firman Allah keluar merupakan proses penciptaan yang terus-menerus, tidak hanya terjadi pada awal mula penciptaan, tetapi terus sampai saat ini. Pada waktu Allah berkata, "Jadilah terang," maka sampai saat ini terang ada terus. Jadilah bintang, sampai saat ini astronom menemukan bintang-bintang baru bermunculan. Demikian juga jadilah hewan, tumbuhan, dan manusia semua berkembang biak terus tercipta yang baru. Firman Allah kekal selamanya. Daud diberi hikmat firman yang hidup bahwa 1 hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun. Mazmur 90 ayat 4. Demikian juga Petrus diberi wahyu khusus 2 Petrus 3 ayat 8 bahwa 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Maka kalau berpijak pada dasar firman Allah tersebut, ternyata dunia ini berumur 6000 tahun. 6 hari penciptaan kali 1000 tahun. Sejarah membuktikan bahwa ternyata setiap 2000 tahun terjadi sesuatu yang unik. Sejak Adam sampai Abraham menurut kitab Kejadian berlangsung 2000 tahun. Demikian juga kalau kita hitung masa setelah Abraham sampai masa Tuhan Yesus di bumi datang sebagai juru selamat, berjarak 2000 tahun. Sejak kedatangan Tuhan yang pertama hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali di Bukit Zaitun, pasti 2000 tahun juga, karena masa 6000 tahun harus digenapi. Kedatangan Kristus kedua untuk memerintah selama 1000 tahun cocok dengan masa 1 hari perhentian. Wahyu 20 ayat 6. Saat ini kita sudah memasuki tahun 1991, sisa 9 tahun lagi saat kerajaan Tuhan Yesus akan berlaku di muka bumi. Bersiaplah, kejarlah mahkota untuk bersama memerintah sebagai imam dan raja. Jangan ketinggalan. Sebelum Yesus datang kedua kali, Yesus sebagai mempelai pria akan menjemput mempelai wanitanya, yakni gereja Tuhan di awan-awan. Efesus 5 ayat 25-27, 2 Korintus 11 ayat 2, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebelum 7 tahun murka Allah, ada masa kesusahan besar di mana pengangkatan jemaat ini bertujuan untuk diamankan dari masa murka Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Pengadilan upah 2 Korintus 5 ayat 10, 1 Korintus 3 ayat 11-15. Membantu Yesus mengelola masa murka 7 tahun terhadap bumi. Masa 7 tahun akan kita lihat dalam nubuatan Daniel 70 kali 7 masa. Masuk ke bab nubuatan Daniel 70 kali 7 masa, Daniel 9 ayat 24-27. Dalam kitab Daniel dijelaskan mengenai segala sesuatu yang terjadi dengan Israel, di mana Daniel tidak bisa melihat masa gereja Tuhan, yakni masa setelah Yesus naik ke sorga sampai kedatangannya di awan-awan menjemput gerejanya.
Ayat 24 menjelaskan bahwa 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu. Pokok nubuat adalah bangsa Israel dan kota Yerusalem. Masa ini akan berlangsung 70 kali 7 masa. Tahun sama dengan 490 tahun. Waktu masa ini selesai, mengakhiri dosa, mendatangkan keadilan yang kekal. Ayat 25 menjelaskan masa pertama 7 kali 7 masa sama dengan 49 tahun, yakni yang terjadi tahun 445 sebelum Masehi sampai 396 sebelum Masehi. Mulai dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Pada tanggal 14 Maret 445 sebelum Masehi, Raja Artasasta memerintahkan pembangunan kembali kota Yerusalem. Nehemia 2. Ayat 25-26a menjelaskan masa kedua, 62 kali 7 masa sama dengan 434 tahun, 396 sebelum Masehi sampai 32 Masehi. Sampai kedatangan seorang yang diurapi. Sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Mesias akan datang pada akhir masa ini dan akan meninggal. Yesus Kristus disalibkan di Yerusalem pada hari Paskah tahun 32 sebelum Masehi. Ayat 27, kesusahan yang besar selama 1 kali 7 masa sama dengan 7 tahun terakhir. Ayat 27b menjelaskan tentang masa ketiga, yaitu 1/2 kali 7 masa sama dengan 3,5 tahun. Wahyu 11 ayat 3. Raja itu akan membuat perjanjian selama 1 kali 7 masa. Masa 7 tahun terakhir akan mulai pada waktu Antikristus membuat perjanjian perdamaian dengan Israel. Ayat 27b menjelaskan tentang masa keempat, 1/2 kali 7 masa sama dengan 3,5 tahun. Wahyu 12 ayat 6. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. 3,5 tahun sesudah perjanjian itu, Antikristus akan membatalkan perjanjiannya dengan Israel dan akan mulai masa 3,5 tahun terakhir. Dengan ada korban sembelihan, Israel harus menguasai Bukit Sion atau Temple Mount di kota Yerusalem, dan bait suci Allah harus dibangun kembali. Masuk ke bab 7 masa bagi Allah. Mempelajari akhir zaman pada masa ini bukanlah suatu hal yang sulit, karena semua penggenapan ada di hadapan kita. Pembagian pasal dalam berbagai kitab tentang akhir zaman menunjukkan urutan masa atau kronologis. Bila kita rangkumkan seluruh garis zaman yang ada, maka dapat disimpulkan garis zaman akan berbentuk seperti diagram berikut. Yang pertama, zaman bangsa-bangsa diawali kerajaan Babilonia dan diakhiri dengan munculnya Eropa Serikat, seluruh kitab Daniel. Yang kedua, zaman gereja dimulai sejak tahun 33. Yesus naik ke sorga sampai saat pengangkatan gereja. Wahyu 2-3. Gereja mengalami 7 masa, di mana setiap surat yang diberikan menggambar masa dan kondisi gereja saat itu dan jenis gereja yang akan diangkat. Gereja bukan organisasi, denominasi, maupun gedungnya, tetapi setiap pribadi yang sudah percaya dan menerima Yesus dan mengalami kelahiran